Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Pada kalian di luar sana, saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, sentiasa sukses kalian ya dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Dan kepada yang baru ketemu channel ini, saya mengucapkan selamat bergabung. Insyaallah guys, pada hari ini satu lagi perlawanan semalam di antara Indonesia dengan Thailand yang mana berkesudahan seri 0-0. Jadi hasil AFF perlawanan kemarin, keseluruhan perlawanan dan kedudukan terkini di dalam grup E dan grup B ke semua tim yang menamatkan perlawanan semalam. Jadi kita lihat kedudukan semalam guys, bagaimana Indonesia seri, walaupun Indonesia permainannya agak kurang menyerlah ya semalam. Kalau diikutkan Thailand lebih banyak juga menyerang. Cuma permainan timnas Indonesia bawah 19 tahun ini saya ingat permainan individualnya cantik. Cuma perlu permainan satu pasukan ataupun satu timnas yang lebih kompleks dan lebih baik lagi diatur di perlawanan seterusnya. Dari segi skill individu itu ada, dari segi larian-larian itu ada, dari segi stamina itu ada untuk pemain timnas Indonesia ini. Cuma perlu lagi dari segi kontrol hantaran pendek, ketepatan hantaran jauh, dan juga perlu cepat ya pergerakan itu. Itu yang menyebabkan tidak berapa menjadi ya timnas Indonesia ini semalam menentang Thailand. Apapun Thailand itu adalah tim yang antara paling terkuat di Asia Tenggara, dan juga Vietnam adalah yang paling terkuat juga di Asia Tenggara. Syukur alhamdulillah Indonesia dapat 0-0. Jangan saja kalah guys. Kalau kalah agak sukar untuk timnas Indonesia lolos ke peringkat seterusnya. Ini ada masih peluang kalau dia dapat mengalahkan Myanmar dan juga Filipina di perlawanan seterusnya. Oke, kita lihat dulu hasil semalam apa yang terjadi. Oke, Filipina dan Myanmar dimenangi oleh Myanmar. Ini yang perlu diawasi oleh Indonesia nanti. Myanmar nih menang 3-1. Mereka mendahului melalui Suan S menit keempat, Tina Zhao menit ke-7, dan Filipina pula merapatkan kedudukan, menjaringkan gol di menit ke-29, tapi Myanmar sekali lagi di menit ke-42 menambah gol. Bermaksud di separuh masa pertama ini 3-1, dan separuh masa kedua permainan tidak menghasilkan apa-apa gol ataupun jaringan. Vietnam pula membelasah Brunei 4-0 di menit ke-12, kemudian menit ke-33, 39, 59, dan juga menit ke-62. Vietnam menghasilkan gol. Bermaksud juga di sini 3 gol di separuh masa, 2 gol di separuh masa pertama, kemudian 2 gol lagi di separuh masa kedua. Vietnam mengatasi Brunei. Indonesia Thailand 0-0 guys. Ini tidak memberikan apa-apa gol, menghasilkan apa-apa gol, mencetak apa-apa gol. Di sini perlawanan mungkin timnas Indonesia ini berhati-hati, dan rasa gemuruh itu ada kalau bermain di tempat sendiri nih. Kemungkinan pemain-pemain muda bawah 19 tahun ini mempunyai rasa gemuruh yang itu guys. Bila bermain di lapangan sendiri ini ada satu perasaan yang rasa ketakutan atau kegemuruhan di depan penyokong supporter sendiri kan guys. Kemungkinan begitu sewaktu permainan mereka menentang tim yang kuat seperti Thailand ini. Mereka agak kadang-kadang mungkin akan panik, mungkin akan tidak ketentuan. Tetapi apapun perlawanan semalam, sebenarnya Indonesia juga punya banyak peluang guys. Dia punya banyak peluang, dia juga menyerang, dia juga mempercepatkan tempo itu. Tetapi Thailand pun attackingnya sangat laju juga ya, Thailand ini. Thailand ini tidak ada apa-apa tekanan sebab dia bermain di lapangan Indonesia. Jadi mereka hanya bermain santai. Jadi pemain-pemain muda Indonesia ini yang
timnas Indonesia ini yang rasa tekanan itu tinggi. Sebab itu mereka merasa ingin mencetak gol itu kadang-kadang bila sudah di depan gol, maka rasa panik di depan penyokong, di depan supporter, di depan pendukung mereka sendiri itu mungkin rasa kegerunan itu ada. Jadi tidak dapat mencetak gol yang dikendaki. Segi permainan ataupun individu, Ronaldo Kuante rasanya tidak berapa menjadi. Hoki Caraka, dia sampai bermain turun ke defense, membantu juga pertahanan. Kadang-kadang baru dia naik ke atas. Jadi itu memungkinkan kepenatan itu ada kepada pemain-pemain penyerang ini. Pemain lain seperti penjaga gol itu luar biasa. Itu yang banyak menyelamatkan keadaan dan gawang Indonesia. Kemudian Marcelino itu juga pemain yang hebat sebenarnya. Dia yang memberi semangat di dalam lapangan. Di dalam tim itu Marcelino punya satu kualitas ataupun pengaruh ataupun identiti tersendiri untuk mempengaruhi pemain-pemain lain bekerja keras. Tetapi sayang Marcelino cedera dan digantikan oleh Ferrari ya. Kemudian kalau dari segi keseluruhan permainan Indonesia itu kemungkinannya agak lebih baik lagi ketika menentang Vietnam, guys. Kemungkinannya begitu ya. Tetapi kita tidak tahu sejauh mana Vietnam dan Thailand ini nanti. Kita kena lihat juga perlawanan Thailand menentang Vietnam itu, bagaimana kesudahannya. Baru kita boleh menilai secara keseluruhan permainan Indonesia ini. Cuma dari segi dari segi perlawanan yang kita rasa baik itu ketika menentang Vietnam rasanya. Ketika menentang Thailand ini agak turun sedikit ya. Dan sebenarnya masih banyak kekurangan, guys. Masih banyak kekurangan. Serangan perlu diperkemaskan, striker ataupun penyerang Ronaldo Kuante, Hoki Caraka perlu lebih lebih kuat ya menentang pertahanan lawan. Perlu lebih kuat menyerang, masuk menyusup ke setiap sudut. Itu yang tidak dapat dilakukan ketika menentang Thailand ya. Nasib baik saja kiper timnas ini punya satu karakter yang baik ya untuk menyelamatkan gawang daripada diborosi oleh Thailand. Jika tidak, pasti Indonesia akan menjadi kekalahan pada malam menentang Thailand ini. Kiper mantap. Oke. Dan sebenarnya juga timnas Indonesia ini punya satu kekuatan di bawah Sinteyong sebenarnya. Lebih baik sekarang ini daripada yang dulu. Jadi mereka hanya ingin keserasian. Perlu lebih masa sebenarnya untuk keserasian itu bersama-sama timbul dan kegairahan main itu akan ada. Dan Marcelino perlu cepat sembuh untuk memberi keyakinan kepada pemain-pemain lain dan pengaruh kepada pemain lain untuk bermain lebih positif. Marcelino adalah satu arsitek di dalam lapangan kepada semua pemain timnas Indonesia. Apapun lawan Thailand itu memang agak sukar, guys. Kita mau lihat nanti Thailand versus dengan Vietnam, bagaimana kedudukannya. Kalau dari segi permainan antara Vietnam dengan Brunei itu, saya melihat highlight sedikit. Kemungkinan Thailand ini juga kemungkinan boleh mengalahkan Vietnamnya. Sebab Thailand rasanya ada kekuatan dari segi individu pemain dan juga skill attacking agak laju ke gawang lawan. Kita lihat nanti bagaimana. Vietnam pun tidak boleh dipandang rendah. Dia pun mempunyai satu sistem latihan yang sistematik. Dia dapat mengatur pertahanan itu sebaik mungkin untuk mengekang asakan lawan nanti. Oke, seterusnya kita lihat pula kedudukan klasemen. Selepas perlawanan semalam, Vietnam di tangga teratas dengan 7 mata, 2 kali menang, 1 kali seri. Thailand sama juga, 2 kali menang, 1 kali seri. Myanmar 2 kali menang, 1 kali kalah, 6 poin. Indonesia sekali menang, 2 kali draw, 5 poin. Filipina
tidak menang, 0 poin. Brunei pun tidak menang, 0 poin. Jadi lawan Indonesia selepas ini adalah Filipina dan Myanmar. Ada 2 lagi perlawanan, guys. Jadi perlu menang dengan Myanmar dan Filipina. Mungkin dengan Filipina boleh menang, tetapi dengan Myanmar perlu waspada juga, karena Myanmar pun setakat ini seri 0 dan juga dia menang 2 kali. Nah, ini pun agak bahaya. Indonesia perlu mengalahkan kedua-duanya, wajib mengalahkan kedua-duanya, dan mereka perlu berusaha sebaik mungkin, ya. Oke, kita lihat pula kedudukan di grup B. Laos 3 poin, Malaysia 3 poin, baru sekali main. Kamboja 2 poin, Kamboja 2 perlawanan dengan 3 poin. Timor Leste 3 poin, Singapura 0 poin. 4 tim ini sama poinnya, kecuali dibezakan dengan gol dan kebolosan gol. Jadi Malaysia pun sengit, walaupun Kamboja, Laos ini, Timor Leste kalau sejarah dulunya tidaklah kuat, tetapi kini mereka punya juga sistem latihan dan juga ekonomi mereka sendiri di negara masing-masing. Itu menyebabkan mereka boleh bersaing juga dengan tim-tim seperti Malaysia, Thailand, Vietnam. Dan Malaysia pun menang dengan Kamboja ini baru 2-1, guys. Berarti Kamboja juga punya kualiti permainan, Laos pun punya kualiti permainan yang baik nanti. Oke, seterusnya kita lihat top score kita. Top score masih lagi Hoki Caraka daripada Indonesia, timnas Indonesia, guys. 4, Butsing 2, Vietnam 2, Aimot 1. Indonesia, Thailand, Vietnam, Thailand, ya. Oke, perlawanan hari ini, guys. Perlawanan hari ini kita lihat. Perlawanan hari ini Malaysia akan menentang Singapura, Laos akan menentang Kamboja dalam grup B kedua-duanya. Kita nantikan tentang ini bagaimana permainan Malaysia dan Singapura. Singapura dikalahkan oleh Laos, ya. Kita doakan, guys, semoga timnas Indonesia dan juga Malaysia dapat bermain dengan baik, dan kita doakan kemenangan bersama dengan timnas kedua-dua, Malaysia dan Indonesia. Kita saingi Vietnam, Thailand, Kamboja, Laos, Singapura. Kita bermain secara sportivitas yang baik dan juga bersungguh-sungguh, all out, keluarkan semua apa yang ada, stamina, kekuatan, skill, formasi, itu penting di dalam minda dan pikiran setiap pemain ini. Jadi untuk Indonesia di dalam masa rehat sehari ini perlu Sintayong menyusun kembali strategi kepada timnas Indonesia apabila menentang 2 lagi tim, yaitu Myanmar dan juga Filipina. Myanmar kita tahu pasukan timnas yang kuat juga, sebab mereka sekarang ini dididik ataupun dilatih oleh pelatih yang begitu mementingkan kekerasan. Jadi permainan Myanmar ini juga agak keras, ya. Itu akan menyebabkan Indonesia perlu berusaha 100%, 200% di lapangan nanti. Oke, guys, saya ingat sampai di situ saja ulasan analisa kita pada hari ini terkait dengan perlawanan semalam dan juga perlawanan akan datang. Sampai kita berjumpa lagi. Jika kalian juga punya idea, punya pendapat, pandangan tersendiri, boleh komentar di kolom di bawah. Kita berbagi info bersama kalian. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.